Audio Jungle. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini, hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, diambil dari dalam bahasa Batak, Parjamita Bidu 5 ayat sada. Unang magirgirhu pamangammu, jala unang hapogan roham madok hata anggo diadopan ni debata. Ai maringat di surgo do anggo debata, di tano odo ianggo ho. Da bahani pautik hata-hatam. Dalam bahasa Indonesia, Pengkhotbah 5 ayat 1. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga, dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, nats renungan hari ini bersifat perintah untuk memperingatkan kita agar kita dapat menahan diri dalam segala hal dalam kehidupan kita. Dalam kitab pengkhotbah ini, penulis biasanya menyebut dirinya Kohelet, kata yang memiliki arti sebagai pengkhotbah, guru, atau bahkan seorang pemimpin. Dan tentu kita tahu bahwa penulis kitab pengkhotbah sendiri diyakini adalah Salomo, seorang raja atas Israel yang berhikmat. Dalam sejarah penulisan kitab ini, penulis melihat ada kekosongan dan kesia-siaan kekuasaan atas popularitas dan kesenangan yang dikejar manusia. Kata kesia-siaan ini dalam kitab ini dipakai sebanyak 37 kali
Hal ini mengekspresikan bahwa banyak hal yang tidak diketahui oleh manusia mengenai hidup ini. Ketika kita berusaha mengejar seluruh tujuan dan ambisi, pada akhirnya akan membawa kepada ketidakpuasan dan rasa frustrasi ketika apa yang kita harapkan dan ekspektasikan tidak tercapai. Apalagi jikalau kita sampai merugikan orang lain dengan perilaku kita agar dapat mencapai keinginan dan ambisi kita. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, bijaksana berucap adalah menjaga mulut agar tidak mengeluarkan kata-kata hampa, tidak sopan dan menyakitkan didengar. Artinya menguasai diri dan menahan emosi atau perasaan agar dapat mengendalikan perkataan dan secara berhati-hati berucap kepada Tuhan Allah. Mulut dan hati adalah bagian organ tubuh yang sangat berperan mempengaruhi seseorang dalam berkata-kata. Mengendalikan ucapan harus menjaga hati dengan waspada. Itulah sebabnya maka Alkitab juga mengajarkan agar kita bijaksana dalam berbicara, dan diharapkan agar perkataan kita itu bersifat membangun dan meneguhkan. Terlebih sebagai orang Kristen, kita diminta untuk menjadi saksi Kristus dan mengabarkan Injil. Semua ini tentu dilakukan pada umumnya melalui perkataan kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Kita diingatkan ketika berkomunikasi dengan Tuhan Allah dalam doa, ibadah, dan nyanyian syukur, serta ungkapan yang lain agar menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan menyenangkan. Juga jangan berkata sembarangan, bertele-tele, berlebihan, dan bahkan berbohong di hadapan Tuhan Allah dan manusia. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Terkadang kita terbawa emosi, terbawa situasi dan kondisi yang akhirnya kita dengan cepat mengeluarkan janji pada Tuhan dan manusia, yang mana janji itu tidak dapat ditepati. Maka ketika kita tidak dapat menepati janji yang kita lakukan, maka kita bukanlah orang yang dapat dipercaya lagi. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata adalah bahwa kita benar-benar diberi ruang untuk menimbang mana perkataan yang penting dan membangun, dan mana yang tidak penting yang berpotensi merugikan orang lain. Seperti yang dituliskan di dalam Matius 12 ayat 34. Karena yang diucapkan mulut berasal dari hati. Ketika yang diucapkan mulut kita adalah hal jahat terhadap sesama kita, maka demikianlah isi hati dan diri kita. Begitu pula sebaliknya, hal ini menunjukkan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Pengkhotbah juga mengingatkan agar kata-kata kita tidak menjadi sia-sia. Secara khusus ditekankan bahwa kita jangan menggunakan mulut kita untuk hal-hal yang menyangkut dengan Allah, tetapi justru bertentangan dengannya. Kita harus menyadari keberadaan kita di hadapan Allah, sehingga kita tidak asal berbicara tentang Allah, asal menyebut namanya, asal berjanji kepadanya. Kita tunjukkanlah sikap takut akan Allah seperti yang diajarkan pengkhotbah, dengan tidak asal berbicara tentang Allah. Di era ini tentu bukan hanya kata-kata yang keluar dari mulut yang perlu kita kendalikan, tetapi kata-kata yang dituliskan dalam media sosial juga perlu kita kendalikan. Janganlah apa yang kita ungkapkan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan juga kata-kata kita akhirnya membuat kita tidak lagi punya hubungan dengan Allah kita. Lebih baik sedikit berbicara tetapi sifatnya membangun, daripada banyak berkata-kata tetapi merusak banyak hal. Kita yang akan memberi pertanggungjawaban atas segala sesuatu kepada Tuhan. Membuktikan bahwa kita takut dan taat akan Tuhan, hendaknya kita mengukur niat hati dan perkataan untuk memastikan bahwa kita menghormati Tuhan. Ungkapan Tuhan ada di surga, engkau ada di bumi. Hal ini benar-benar berbicara tentang transendensi Tuhan yang memperlihatkan betapa agungnya Tuhan itu. Maka dari itu, dimanapun kita berada, hendaknyalah kita memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi siapapun.
Mari kita sama-sama merenungkan apakah kita sudah memuliakan Tuhan dengan mulut kita. Hendaklah kita memohon kekuatan dari Roh Kudus untuk dimampukan melakukan segala sesuatu yang benar di hadapan Tuhan Allah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Melalui firman di hari ini, kiranya mampukan kami ya Bapa untuk dapat mengontrol diri kami dalam berkata-kata, agar kami bisa lebih banyak mendengarkan Engkau daripada mengatakan banyak hal tentang keinginan kami. Sehingga kami tidak sampai mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakiti Engkau maupun orang lain. Demikian juga pada saat ini kami jemaat-Mu datang kepadamu memohon kiranya berkatilah kami di sepanjang hari ini, di dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Indang Nababalu, kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setiamu. Terkhusus juga di hari ini kami membawa keluarga dari jemaat-Mu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Ya Bapa, kiranya Engkaulah yang urapi keluarga-keluarga ini, agar mereka pun segera mendapatkan hadirnya keturunan di tengah-tengah keluarga mereka. Dengarlah ya Bapa doa permohonan kami ini, sehingga keluarga yang kami cintai ini pun dapat merasakan sukacita yang amat sangat seperti yang sudah kami rasakan. Juga untuk anak jemaat-Mu yang saat ini yang umurnya sudah waktunya mendapatkan jodoh, kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan mereka calon pasangan hidup mereka yang taat dan setia kepadamu. Demikian juga kami sebagai orang tua, kiranya berkatilah ya Bapa kami apa yang kami kerjakan, agar dapat berbuah dengan baik yang dapat memperbaiki perekonomian keluarga kami, sehingga kami sebagai orang tua dapat mencukupkan kebutuhan-kebutuhan anak-anak kami di dalam pendidikan mereka maupun dalam kehidupan mereka. Juga kiranya berilah kami hikmat dalam mendidik anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka, dan mampukan kami agar kami menjadi orang tua yang dapat menjadi panutan bagi anak-anak kami. Saat ini juga kami berdoa untuk anak-anak jemaat-Mu HKBP Delta Mas yang berada di luar kota yang jauh dari orang tua mereka untuk menuntut ilmu, ataupun saat ini mereka sedang bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Dan demikian juga mereka bersama dalam pergaulan mereka beraktivitas sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Mohon juga ya Bapa lawatan-Mu kepada saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, yang kami tidak mengetahuinya. Engkaulah ya Bapa yang urapi dan sembuhkan mereka. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini merasa lemah, Tuhan kuatkan. Dan yang susah dan sedih, Tuhan hiburkan. Yang putus asa, Engkau berikan semangat baru, dan juga yang terikat terbelenggu dosa, kiranya Tuhanlah yang melepaskan dan memberi mereka kemenangan. Serta yang sedang dalam masalah atau persoalan, Tuhanlah yang berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Demikian juga kami mengucapkan syukur atas penyertaan kasih-Mu kepada Inang Lomadora Borusi Hombing, Inang Nyonya Silaban Borusi Hombing Wik Delta Mas, di mana tepat pada hari Minggu kemarin tanggal 4 Agustus 2024, Engkau telah tambahkan umur kepadanya dalam sukacita dan kesehatan. Dan demikian juga kepada keluarga Amang Hasiahan Inang Borusitorus Wik Diaspora, di mana pada hari Minggu kemarin tanggal 4 Agustus, Engkau juga telah tambahkan umur pernikahan keluarga mereka. Kiranya keluarga yang dibentuk semakin penuh kasih dan sukacita beserta anak mereka Hector Siahaan. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana kehidupan kami.
karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua, karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.